Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Plot Misteri. Video kali ini ada sebuah cerita dari tulisan Untung Prasetyo berjudul Kisah Bang Pian 1. Malam itu, Ardi dan Bang Pian yang baru saja berpamitan dari rumah Intan dikejutkan oleh sosok hitam bertubuh tinggi besar menghadang laju motor Bang Pian di tengah jalan. Dari kejauhan, Ardi sudah memperingati Bang Pian untuk memperlambat laju sepeda motornya. Tapi karena Bang Pian tidak menuruti apa yang dikatakan oleh Ardi, maka Bang Pian pun harus merasakan ketakutan yang luar biasa karena melihat sosok dengan wajah hitam dan mata merah menyala, serta gigi-gigi tajam dan runcing, dan juga lidah yang menjulur sangat panjang. Astagfirullahaladzim, teriak Bang Pian sambil menghentikan laju sepeda motor. Bangun, makan nasi sama garam, imbu Bang Pian lagi. Lu ngapa kagak bilang, Di, kalau ada genderuwo yang ngejegat kita? Seru Bang Pian sambil menyetandarkan sepeda motor di tengah jalan, langsung berjalan ke arah belakang Ardi hingga posisi Bang Pian saat itu ada di belakang motornya. Ardi tidak menjawab pertanyaan Bang Pian tadi, segera maju ke depan dan langsung berhadapan dengan sosok makhluk gaib yang sangat menyeramkan itu. Ardi yang tanpa rasa takut itu segera mengajak makhluk gaib yang wajahnya mirip sekali dengan topeng Lea yang memiliki taring panjang dan tajam tersebut untuk berkomunikasi. Tapi ketika Ardi sedang memulai interaksi dengan sosok makhluk gaib yang diyakini Ardi adalah sosok pencari tumbal tersebut, tiba-tiba saja ada mobil yang melaju kencang ke arah Ardi dan Bang Pian berada. Dan mobil yang melaju kencang tersebut langsung menabrak Ardi dan Bang Pian beserta motornya yang terparkir di tengah jalan tersebut. Tubuh Bang Pian pun terpental ke arah depan dan motor milik Bang Pian diparkir di depannya hancur berantakan akibat tertabrak oleh mobil box pengangkut barang yang melaju sangat cepat waktu itu. Hal sama pun harus dialami Ardi. Tubuhnya yang terdorong oleh sepeda motor milik Bang Pian itu harus terpental ke arah selokan yang ada di sebelah kirinya. Dan akhirnya Ardi serta Bang Pian pun tidak mengingat kejadian malam itu lagi setelah mereka berdua kehilangan kesadarannya. Bang Pian terbangun dengan tubuh yang sangat ringan. Dan sekilas Bang Pian masih melihat mobil yang menabraknya dari arah belakang, juga sepeda motornya yang terlihat hancur berantakan. Tapi tiba-tiba saja tubuh Bang Pian seperti ditarik paksa oleh kekuatan yang sangat besar. Dan hanya dengan sekejap mata, Bang Pian sudah berpindah tempat. Bang Pian yang merasa sudah tidak di dunianya mulai merasa ketakutan ketika melihat orang yang berjalan dengan kedua kaki terikat rantai, dan di tangannya terlihat membawa sebuah benda seperti batu yang besar. Tidak hanya satu atau dua orang yang dilihat oleh Bang Pian, tapi puluhan orang yang dilihatnya sedang dipaksa mengerjakan sesuatu di tempatnya berada saat itu. Orang-orang yang kedua kakinya itu terikat dengan rantai hitam, terlihat sedang memindahkan bebatuan besar dari sisi kanan ke sisi kiri, dan jarak dari kedua sisi tersebut terbilang cukup jauh. Cepat pergi dari tempatmu berada, bisik seseorang yang terdengar jelas di telinga Bang Pian. Larilah sekuat tenaga dan lompatlah ke bagian bawah yang ada di ujung sana, ucap suara itu lagi. Bang Pian yang kebingungan pun hanya bisa memandangi sekitar tempatnya berada. Dan tiba-tiba saja bulu kuduknya meremang ketika Bang Pian hendak melangkahkan kakinya. Larilah secepat mungkin, ujar suara tanpa wujud yang dapat didengar jelas oleh Bang Pian. Karena rasa takutnya, Bang Pian pun segera berlari mengikuti suara yang baru saja didengarnya itu. Tapi karena penasaran, Bang Pian pun menoleh ke arah belakang. Dan betapa terkejutnya Bang Pian ketika dia melihat makhluk hitam besar dengan wajah seram seperti leak yang belum lama tadi ditemuinya. Dan tanpa pikir panjang lagi, Bang Pian pun langsung melompat ke daratan yang lebih rendah yang terlihat di depannya saat itu. Setelah Bang Pian mendarat di tempat yang dipijaknya itu, tiba-tiba saja kabut pun datang menyelimuti seluruh tempat di mana Bang Pian berada. Dan Bang Pian pun tidak dapat melihat apa-apa lagi saat itu. Buset, gue di mana ini? Tanya Bang Pian dalam hatinya. Perasaan tadi gue sama Ardi dicegat genderuwo dah. Tapi imbu Bang Pian dalam hatinya sambil mengingat-ingat lagi apa yang telah dialaminya. Astagfirullahaladzim, tadi ada mobil putih yang nabrak gue dari belakang ya. Ya Allah, apa gue udah mati sekarang ya? Ujar Bang Pian setelah mengingat kejadian terakhirnya bersama Ardi. Tidak lama kemudian kabut yang menyelimuti tempat itu pun hilang dan pandangan Bang Pian dapat terbuka hingga Bang Pian melihat tempatnya berada saat itu. Bang, jalan lurus saja Bang, ucap suara Ardi yang terdengar jelas di telinga Bang Pian. Lu di mana, Di?
Dah bercandanya kejauhan ini, tanya Bang Pian sambil mengedarkan pandangannya ke sekitar. Ini gue di mana, Di? Lah dia di aja, ujar Bang Pian sambil mencari keberadaan Ardi. Abang lagi ada di alam gaib, tempat sosok makhluk yang nyegat kita tadi berada, Bang. Sosok makhluk hitam besar itu tadi adalah sosok pencari tumbal pesugihan di jalan raya. Jelas suara Ardi yang terdengar menggema di telinganya. Jadi gue udah ditumbalin sama orang yang nyari pesugihan, Di? Tanya Bang Pian lagi. Kurang lebih begitu, Bang. Bang Pian harus bisa pergi dari tempat abang sekarang. Dan jangan sampai Bang Pian ketangkep sama makhluk-makhluk yang ada di tempat itu, Bang. Jawab Ardi menjelaskan. Nah, kalau gue ketangkep gimana? Tanya Bang Pian yang menanyakan kemungkinan buruk dari keadaan yang dialaminya saat itu. Ya Bang Pian akan jadi budak dari penguasa alam itu sampai hari kiamat, Bang. Jawab Ardi yang sontak membuat Bang Pian terkejut. Astagfirullahaladzim. Salah gua apa coba? Masa iya gua harus ikut kerja paksa gak dibayar pula? Waduh. Jawab Bang Pian sambil menggelengkan kepala. Makanya cepetan pergi dari situ, Bang. Jangan kena sindrom di saat-saat bahaya seperti ini, Bang. Balas suara Ardi lagi. Lah emangnya gue punya sindrom apaan, Di? Tanya Bang Pian yang merasa penasaran dengan dirinya sendiri. Sindrom penyakit otak yang sering disebut goblok, Bang. Ujar Ardi tanpa ragu. Cepetan pergi dari situ, Bang. Imbu Ardi lagi. Suwek bener loh, gue dibilang punya sindrom goblok, awas aja lu ya. Jawab Bang Pian yang mulai melangkahkan kakinya. Di tempat yang seperti hutan belantara itulah Bang Pian berada dan mencoba untuk menyelamatkan diri dari sosok makhluk gaib yang memang mencari tumbal di tempatnya tertabrak mobil box putih bersama Ardi dan juga motornya. Sementara itu di dunia nyata, tubuh Bang Pian dan juga Ardi langsung dibawa ke rumah sakit dalam kondisi yang sangat kritis. Sementara itu, Ardi yang sukmanya lebih dulu tertangkap oleh makhluk gaib yang wujudnya sangat menyeramkan itu sudah bisa kembali sadar setelah kakek Abdul dapat menyelamatkannya. Ardi yang sempat memberitahu keberadaan Bang Pian serta berkomunikasi melalui batin dengan Bang Pian pun mulai tersadar dan menjalani perawatan di ruang rawat inap di sebuah rumah sakit besar. Di tempatnya berada, Bang Pian merasa sangat ketakutan, pun terus berlari hingga langkahnya terhenti ketika dua tangan pucat muncul dari dalam tanah dan memegang erat kakinya hingga Bang Pian terjatuh. Astagfirullahaladzim! Seru Bang Pian sambil merintih kesakitan ketika terjatuh dengan posisi tengkurap. Dengan posisi tertelungkup. Sambil terus menendangi dua tangan pucat yang keluar dari dalam tanah itu, Bang Pian pun berusaha menjauh ketika cengkraman tangan tanpa bagian tubuh lainnya terlepas dari kaki Bang Pian. Ya Allah, tolong jauhkan hamba dari makhluk-makhluk mengerikan itu. Bisik Bang Pian dalam hati. Lu di mana, Di? Dah, tolongin gue ini. Seru Bang Pian sambil terus menjauh dari tangan yang muncul dari dasar tanah di jalan setapak yang dilalui Bang Pian tersebut. Setelah teringat kata-kata Ardi, Bang Pian pun segera melanjutkan langkahnya untuk terus berjalan ke depan, berusaha tidak tertangkap oleh makhluk-makhluk yang sedang berusaha menangkapnya. Astagfirullahaladzim, ngapa gue jadi berharap sama Ardi ya? Buset dah, ujar Bang Pian dalam hatinya. Astagfirullahaladzim, maafin kebodohan saya ya Allah. Imbu Bang Pian yang terus berjalan di tempat yang sama sekali belum diketahuinya itu. Dah, ngapa gue bego banget ya, gue di mana ini? Gumam Bang Pian lagi yang merasa aneh dengan tempat yang dipijaknya. Ya Allah, tolonglah hambamu ini, berikan hamba petunjuk dan jalan yang benar untuk pulang. Imbu Bang Pian sambil terus memandangi tempatnya berada. Bang Pian pun mencubit tangan kanannya untuk memastikan apakah ini hanyalah sebuah mimpi ataukah memang nyata terjadi. Tapi rasa sakit di tangan kanannya cukup meyakinkan Bang Pian bahwa ini bukanlah mimpi, tapi sebuah kenyataan yang dialaminya. Bang Pian pun mulai menuruni jalan setapak yang di bagian kanannya adalah jurang yang cukup dalam dan di bagian kiri ditumbuhi pepohonan yang sangat besar. Detak jantung Bang Pian pun mulai berdetak kencang. Samar-samar dia melihat sekelebat bayangan putih berjalan cepat di sebelah kanan. Dari satu pohon besar ke pohon lainnya. Karena merasa sangat penasaran, Bang Pian menghentikan langkahnya untuk memastikan apa yang baru saja dilihatnya itu. Dari arah belakangnya Bang Pian pun mulai melihat seperti cahaya api kecil yang mulai datang ke arahnya dengan cepat. Bang Pian sudah tahu bahwa itu adalah makhluk gaib yang sangat berbahaya.
Ia pun segera lari kembali ke arah depan, menghindari cahaya api berbentuk bundar yang seperti melesat dengan sangat cepat. Bang Pian yang terus berlari dengan sekuat tenaga, tiba-tiba saja menghentikan langkahnya ketika tepat di depannya adalah sebuah jurang menganga sangat dalam. Sambil terus menggerutu, Bang Pian pun segera mundur dan mengambil jalan ke arah kanan untuk segera berlari kembali. Astagfirullahaladzim, untung gue kagak nyemplung, gerutu Bang Pian dalam hatinya. Beberapa hari kemudian, Ardi yang sudah dinyatakan sembuh dan boleh meninggalkan ruang perawatan, segera menemui keluarga Bang Pian yang masih menunggu Bang Pian di luar ruang ICU. Kebetulan sekali di sana ada Baba Ali dan juga Bang Haji Belil yang masih menunggu Bang Pian di ruang perawatan. Baba Ali yang melihat Ardi pun sangat terkejut ketika Ardi sudah dalam kondisi sehat, tapi Bang Pian masih dalam keadaan kritis. Ceritanya gimana Di, kok sampai Pian bisa berhenti tiba-tiba di tengah jalan besar itu? Tanya Baba Ali yang merasa janggal dengan keterangan yang telah diberikan dari sopir yang mengendarai mobil box putih yang menabrak Bang Pian dan juga Ardi serta motornya. Kalau saya ceritain mungkin Baba gak percaya, Ba, jawab Ardi yang duduk di sebelah Baba Ali serta ayah dan ibunya. Anak saya ini memang bisa melihat makhluk-makhluk yang bisa dilihat orang-orang, Bang, ujar Pak Junaidi yang mencoba menjelaskan pada Baba Ali. Iya Bang, saya juga tahu. Kan Ardi pernah nolongin anak saya, si Pian, buat ngusir jin yang nempel di badannya dulu, balas Baba Ali sambil tersenyum ke arah Ardi. Ya udah Di, Ardi pulang dulu dah. Doain Bang Pian biar cepet sadar dan bisa sehat lagi, imbu Baba Ali sambil mengusap punggung Ardi. Iya Ba, terima kasih. Kalau begitu Ardi pamit dulu ya Ba, balas Ardi yang langsung mencium tangan Baba Ali dan juga Bang Haji Belil. Di tempatnya berada, ketika Bang Pian hendak melangkahkan kakinya kembali, tiba-tiba tangan pucat yang terasa sangat dingin memegang erat pundak Bang Pian. Karena kaget bercampur takut, Bang Pian pun berteriak dan kembali berlari menjauhi makhluk itu. Tapi sosok pucat dengan satu bola mata yang hampir keluar dari tempatnya itu terus mengejar Bang Pian dengan langkah yang sangat cepat. Ketakutan Bang Pian semakin menjadi ketika di depannya berdiri sosok pocong dengan wajah hitam yang menyeringai tepat di hadapannya. Sepertinya sosok yang menghadang Bang Pian itu akan mengakhiri pelariannya malam itu. Bang Pian tak dapat lagi melawan ketakutan yang disebabkan oleh penampakan-penampakan makhluk gaib lain yang kini ada di sekelilingnya. Jalan setapak yang ada di depan Bang Pian saat itu kini telah terhalang oleh sosok pocong yang berbau sangat busuk. Bang Pian yang sudah pasrah dengan keadaannya pun hanya diam terpaku sambil memejamkan mata. Lagi-lagi Bang Pian berharap Ardi datang ataupun memberinya petunjuk lewat suara seperti yang dilakukan sebelumnya. Tapi harapan Bang Pian seolah-olah sia-sia ketika puluhan makhluk gaib dengan wujud menyeramkan mulai berdatangan dan mengerumuninya. Karena sudah tidak dapat menghindar lagi, akhirnya Bang Pian pun dapat tertangkap dan hanya dalam sekejap mata Bang Pian kembali ke tempat semula di mana ia melihat banyak orang berjalan membawa batu besar dengan kedua kaki terikat rantai. Kabar duka pun mulai terdengar di tempat tinggal Bang Pian. Bang Pian dinyatakan meninggal dunia akibat kecelakaan tragis yang menimpanya. Jasad Bang Pian pun segera dibawa pulang malam itu juga untuk disucikan dan disolatkan serta dimakamkan keesokan harinya. Ardi yang sangat terpukul mendengar kabar kematian Bang Pian pun mulai meneteskan air mata. Semua kenangan bersama orang yang dianggapnya sebagai kakak sekaligus sahabat itu mulai terbayang di benaknya. Ayah dan ibu Ardi pun juga merasa kesedihan yang mendalam karena Bang Pian yang datang ke rumah Ardi hampir setiap hari itu sudah dikenal akrab oleh Pak Junaidi dan juga Bu Sarofah. Ikhlaskan kepergian abangmu itu nak. Doakan Bang Pian semoga selalu amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujar Bu Sarofah sambil memeluk Ardi yang menangis. Sekarang ayo kita ke rumah Bang Pian untuk ikut mendoakan secara langsung dan mengucapkan belasungkawa pada keluarganya, Ibu Pak Junaidi sambil mengusap kepala Ardi. Sebenarnya Ardi bisa menyelamatkan Bang Pian waktu itu Pak, tapi ujar Ardi yang mencoba menjelaskan apa yang sudah mereka alami saat itu. Semua itu sudah menjadi takdir dari Pian, Di. Kita tidak bisa berbuat banyak dan kita hanya bisa mendoakan saat ini, sambung Pak Junaidi menasehati anaknya.
Setelah bersiap, Pak Junaidi, Bu Sarofah, dan juga Ardi pergi ke rumah Bang Pian. Suasana duka sangat terasa di kediaman Baba Ali. Keluarga Baba Ali sangat bersedih dengan kepergian anak pertamanya itu, yang dikenal periang dan juga nyablak. Semasa hidupnya, Bang Pian yang sering mendapat kesialan-kesialan itu sempat merasakan hidup yang lebih baik setelah mengenal Ardi. Tapi takdir berkata lain ketika Bang Pian yang waktu itu bersama Ardi harus mengalami kejadian janggal yang akhirnya merenggut nyawanya. Di rumah Bang Pian, Ardi juga melihat kekasih Bang Pian bernama Intan dan juga ibunya. Intan sangat sedih karena harus kehilangan orang yang disayanginya yang sebentar lagi akan melamarnya itu. Di tengah-tengah suasana duka, Ardi merasakan ada sesuatu yang aneh pada tubuh Bang Pian yang sudah terbujur kaku dan tertutup beberapa kain. Ardi yang awalnya acuh tak acuh dengan kejanggalan itu akhirnya dapat memastikan jika sebenarnya Bang Pian belumlah meninggal dunia secara baik. Setelah kakek Abdul membisikkan sesuatu pada Ardi dan memintanya untuk segera pulang. Tanpa menunggu lagi, Ardi pun berjalan keluar dengan pelan dan tanpa membuat orang-orang di sekitarnya bertanya-tanya. Setelah berada di luar rumah Bang Pian, Ardi pun terus melipir ke arah gang yang berada tidak jauh dari tempat orang berkerumun. Setelah itu, dengan sekuat tenaga, Ardi berlari pulang menemui kakek Abdul yang tadi memintanya untuk pulang. Sesampainya Ardi di rumah, dia pun segera menuju kamar mandi untuk berwudu dan langsung masuk ke dalam kamar. Tidak lupa Ardi juga menutup rapat pintu kamarnya dan menguncinya. Setelah itu, Ardi pun melakukan raga sukma dan menemui kakek Abdul. "Assalamualaikum, Nak," ujar kakek Abdul yang ternyata sudah menunggu Ardi di alam tak kasat mata. "Waalaikumsalam, Kek. Ada apa, Kek? Sepertinya ada sesuatu yang sangat mendesak hingga kakek minta saya untuk segera meraga sukma," ujar Ardi pada kakek Abdul. "Aku akan mengajakmu untuk menyelamatkan sahabatmu yang telah dinyatakan meninggal itu. Pada hakikatnya sahabatmu itu belum meninggal. Tapi karena sukmanya telah berada dalam penguasaan makhluk gaib yang mencari tumbal itu, maka mau tidak mau, nafas dari sahabatmu terhenti sebelum dia benar-benar mati," seru kakek Abdul menjelaskan pada Ardi. "Awalnya saya juga merasa yakin bahwa Bang Pian belum meninggal, Kek. Tapi saya tidak dapat menemukan jalan menuju ke alam gaib tempat Bang Pian berada," jelas Ardi lagi. "Kalau begitu, sekarang juga kita pergi ke tempat itu, Nak. Semoga saja belum terlambat untuk menyelamatkan sahabatmu itu," seru kakek Abdul. Di tempatnya berada, Bang Pian kembali melarikan diri dari tempatnya berada saat itu. Seperti mendapatkan kekuatan yang entah dari mana datangnya, Bang Pian pun menendang dengan sekuat tenaga. Sosok makhluk hitam besar yang wajahnya mirip dengan topeng leak itu hingga sosok itu terjungkal. Setelah berhasil lepas dari cengkraman makhluk menyeramkan, Bang Pian kembali berlari sekuat tenaga dengan arah dan tujuan yang tidak diketahuinya. "Enak aja gue disuruh kerja paksa, kagak sudi gue," gumam Bang Pian sambil terus berlari. "Kerjaan gaji kecil aja gue tinggalin, apalagi harus kerja paksa kagak dibayar." Ibunya lagi yang terus berusaha menguatkan dirinya sendiri. Bang Pian yang tidak memiliki kekuatan apapun, akhirnya dapat dengan mudah tertangkap kembali oleh makhluk hitam besar yang tadi hampir memakaikan rantai belenggu dan melemparkan Bang Pian ke dalam jurang kesengsaraan sebagai budak di alam gaib tersebut. Tapi bersamaan dengan itu, datanglah sosok kakek Abdul yang tubuhnya diselimuti cahaya putih yang langsung merebut Bang Pian dari cengkraman sosok makhluk hitam yang menjadi punggawa utama kerajaan gaib tersebut. Tubuh Bang Pian terhempas hebat dan mendarat di sebuah tanah lapang yang ditumbuhi rerumputan hijau. Dan tanpa mempedulikan apa-apa lagi, Bang Pian pun segera bangkit lalu kembali berlari lagi. "Bang, belok kanan, Bang," ujar suara Ardi yang terdengar jelas oleh Bang Pian. "Alhamdulillah, akhirnya gue bisa dengar lagi suara lu yang cempreng itu, Di," ujar Bang Pian yang tiba-tiba menghentikan langkahnya. "Jadi gue harus kemana nih?" Ibu Bang Pian yang berteriak sambil mencari keberadaan Ardi. "Ke kanan, Bang. Abang lurus saja dan terus lari sampai ujung lapangan itu ya," balas suara Ardi yang meminta Bang Pian berjalan ke arah kanan, melewati tanah lapang yang biasanya disebut dengan savana. "Buset, mana ujungnya?" celetuk Bang Pian yang terkejut karena pandangannya tidak menemukan ujung dari savana luas tersebut. Di tempat lain, Ardi pun ikut membantu kakek Abdul yang sedang bertarung sengit melawan sosok-sosok makhluk gaib yang ada di tempat itu. Tubuh gemuk Ardi pun melesat dengan cepat, menghindari serangan-serangan gaib dari makhluk-makhluk bawahan sosok yang bertubuh hitam besar yang sedang berhadapan dengan kakek Abdul. Ardi yang merasa kesal dengan perbuatan para makhluk gaib pencari tumbal,
segera mengeluarkan kain gaibnya dan membakar satu persatu makhluk-makhluk gaib yang menyerangnya. Sementara itu, Bang Pian yang sudah merasakan lelah pun terus saja berlari menuju ke ujung savana yang sangat luas. Dan setelah melihat pepohonan rindang di ujung savana, Bang Pian menjadi bersemangat lagi untuk dapat segera pergi meninggalkan alam gaib yang sebelumnya akan menjadi tempatnya berada hingga hari pembalasan tiba nanti. Buset, kagak habis-habis ini lapangan, mana haus banget lagi, bisik Bang Pian dalam hatinya. Bang Pian yang sesekali berhenti untuk menghirup nafas pun mulai kelelahan dan ingin merebahkan diri dulu di atas rumput hijau yang ada di sekitarnya. Tapi tiba-tiba saja Bang Pian tersentak ketika suara Ardi terdengar kembali di telinganya dan mulai memarahinya. Ya, biar rebahan. Kalau tahu gitu saya nggak mau repot-repot kesini. Mana ini taruhannya nyawa lagi. Ujar Ardi yang membuat Bang Pian segera terbangun. Capek bontot, abang capek, aus nih, kerongkongan abang kering. Balas Bang Pian sambil mengedarkan pandangan ke sekitar. Noh, ada bola api yang datang kemari. Kalau ketangkep lagi, bodo amat lah. Saya nggak bisa bantu lagi, ujar Ardi dengan nada kesal. Ya, balas Bang Pian yang langsung kembali berlari. Lari terus, agak kencengan. Jangan kena sindrom malas di saat-saat seperti ini, Bang, ujar Ardi yang sepertinya sangat dekat dengan Bang Pian. Awas aja lo, tadi ngatain gue kena sindrom goblok, sekarang ngatain gue sindrom malas. Awas lu Di, gue ubek-ubek lu nanti. Balas Bang Pian yang sambil terus berlari mendekati sepasang pohon besar yang mulai terlihat besar. Setelah berada di depan sepasang pohon besar itu, Bang Pian pun menghentikan langkahnya. Tepat di pertigaan jalan yang ada di depan pohon besar secara samar, terlihat bentuk sebuah gapura. Bang Pian yang sedang menghela nafas mulai tercengang ketika mendengar suara Ardi yang memintanya untuk berbelok ke kiri. Suara Ardi yang terdengar datar itu sempat membuat Bang Pian ragu. Tapi ketika Bang Pian tidak memiliki pilihan lain dan juga tidak mengetahui jalan mana yang harus ditempuh, Bang Pian pun akhirnya mengikuti suara Ardi yang terdengar berbeda. Setelah Bang Pian mengambil jalan ke kiri, Bang Pian kembali dikejutkan dengan suara Ardi yang lain yang memintanya untuk kembali. Hal itu tentu membuat Bang Pian sangatlah bimbang. Bang, kesini, jalannya kesini, ujar suara Ardi dari kejauhan. Suwek bener, yang mana nih yang benar? Balas Bang Pian sambil mengedarkan pandangan ke arah sekitar. Bukan ke situ Bang, jalannya ke sini, ujar suara Ardi yang kembali terdengar dari arah yang berbeda dan meminta Bang Pian untuk datang ke arahnya. Waduh, nih setan bener-bener dah. Wahai setan musuh yang nyata, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, ujar Bang Pian yang merasa bingung dengan arah mana yang harus dituju. Bang, jangan kena sindrom di waktu kayak gini, imbu suara Ardi yang sontak membuat Pian berhenti. Nah, kalau itu sih bahasanya Ardi tuh, swag benar. Gue dikata kena sindrom lagi. Awas saja lu nanti, gue jitak pala lu sampai pitak, ujar Bang Pian dalam hatinya sambil kembali berjalan ke arah suara itu dan menghampiri suara Ardi yang asli yang terus meyakinkannya. Di rumah Baba Ali, sekitar pukul 8 pagi, ketika jenazah Bang Pian dibawa ke masjid dekat rumahnya untuk disolatkan. Dan setelah itu, dia akan dibawa langsung ke pemakaman. Tiba-tiba saja, semua orang yang ada di rumah Bang Pian dibuat terkejut dan juga ketakutan karena jenazah Bang Pian bergerak-gerak dan langsung bangkit terduduk dengan kain kafan yang sudah membungkusnya. Suara jerit ketakutan pun terdengar dan membuat suasana di rumah Bang Pian menjadi mencekam. Bangkitnya jenazah Bang Pian sontak membuat orang-orang di sana ketakutan. Tapi dari arah luar, Ardi yang baru saja datang segera masuk dan menghampiri jenazah sahabatnya. Ardi segera melepaskan kapas yang menutupi kedua lubang hidung Bang Pian dan segera membuka semua ikatan yang ada di tubuhnya. Mengetahui hal itu, tanpa banyak bertanya lagi, Baba Ali dan Bang Haji Belil pun segera membantu Ardi yang dengan sangat berani melepaskan ikatan dan juga kapas di tubuh Bang Pian. Alhamdulillah, Bang balik lagi, ujar Ardi yang dengan senang langsung memeluk tubuh sahabatnya itu. Alhamdulillah, sahut semua orang dengan air mata haru melihat kejadian tersebut. Tapi Bang Pian yang wajahnya masih sangat pucat itu langsung memiting tubuh gemuk Ardi seolah-olah sedang menyerang Ardi. Semua orang yang melihat kejadian itu pun kembali berteriak dan merasa ketakutan akan apa yang telah dilakukan Bang Pian. Kenal lu bilang apa tadi ya? Gue punya sindrom apa? Ujar Bang Pian dengan gemasnya sambil mengusap-usap kepala Ardi. Ampun Bang, ampun. Balas Ardi sambil tertawa.
Hal itu sontak membuat orang-orang yang ada di rumah Baba Ali lega, karena juga dengan Baba Ali sendiri. Begitu juga dengan Baba Ali sendiri dan juga Bang Haji Belil yang sempat merasa takut. "Gua kira demit yang bangun, gak taunya beneran elu, Yan," celetuk Baba Ali sambil mengusap kepala anaknya. "Baba mama ngapa dah, malah pada mewek," ujar Bang Pian dengan suara masih terdengar lemah. "Yan, bilang alhamdulillah dulu, lu kan udah kagak napas tadi," celetuk Baba Ali yang membuat Bang Pian tersentak. "Astagfirullah, saya lupa, Mbak," saut Bang Pian yang membuat semua orang yang ada di rumah itu pun tertawa. "Alhamdulillah lu hidup lagi ya, Yan," ujar Maela sambil menghapus air matanya. "Mati? Idi, saya masih hidup, Mak. Enak aja dibilang mati, orang cuma tidur," gerutu Bang Pian sambil mengenakan kaos yang diberikan saudara sepupunya. "Lu udah semalaman kagak napas, Pian. Kalau dibilangin ngeyel aja," balas Baba Ali yang langsung menoyor kepala Bang Pian. "Lah saya udah belegot ini, siapa yang buka-bukain baju sama celana saya, Mbak?" seru Bang Pian yang baru saja menadari bahwa tubuhnya sudah dibungkus kain kafan. "Lah saya udah dibungkus aja ini," imbu Bang Pian yang lagi-lagi membuat semua orang tersenyum. "Bercanda aja lu, cepet pakai celana. Nah orang-orang udah pada beberes, mending lu bantuin sono," balas Baba Abi yang sebenarnya sangat senang dengan kembalinya Bang Pian di tengah-tengah keluarga mereka. "Lah, emang pada ngapain udah pada beberes aja?" tanya Bang Pian sambil memakai sarung dan melepaskan kain putih yang membuat Bang Pian bergidik ngeri. "Pada ngelayat, Bang, kan abang udah mati," celetuk Opik dengan santainya. "Sembarangan kalau ngomong," balas Bang Pian yang perlahan sudah bisa berdiri kembali. "Lah itu ngapa ada segala tenda di depan rumah kita? Siapa yang kawinan? Bapak kawin lagi, Pik?" imbu Bang Pian yang langsung disambut jeweran oleh Maela di telinganya. "Udah dibilangin, itu orang pada ngelayat elu, Pian. Bisa-bisaan lu bilang baba lu kawin lagi. Gua kutuk jadi keong juga lu," saut Maela sambil menarik telinga Bang Pian. "Kutuk jadi Rano Karno dong, Mak. Jangan jadi keong," balas Bang Pian yang membuat orang-orang di dalam ruangan itu pun tertawa. Banyak bapak-bapak sama ibu-ibu. Maafin ya, Pak, Bu," ujar Bang Pian yang terkejut ketika mendapati banyak orang di rumahnya. "Bagus lu bangun sebelum masuk ke dalam tanah, Yan," celetuk Bang Pendi dari arah luar yang membuat orang-orang kembali tertawa. Suasana duka pun dengan seketika berubah menjadi haru dan bahagia. Setelah Bang Pian yang sudah dinyatakan meninggal dunia, kini hidup kembali dan mulai menceritakan apa yang dialaminya bersama Ardi malam itu. Intan yang sangat senang dengan kembalinya Bang Pian terus berada di samping Bang Pian, walau Bang Pian agak sedikit canggung dengan apa yang dilakukan kekasihnya tersebut. "Jadi malam itu saya emang berhenti di tengah jalan, Mbak, karena saya dan Ardi melihat ada sosok makhluk-makhluk hitam dengan tubuh besar dan juga giginya tajam-tajam, Mbak," ujar Bang Pian menceritakan kejadian janggal malam itu di tengah sanak saudara dan juga tetangga. "Waktu saya turun dan Ardi mulai maju nyamperin itu makhluk, tiba-tiba aja mobil putih itu nabrak kita berdua, Mbak," imbu Bang Pian sambil memandang ke arah Ardi. "Emang kata supir mobil tuh dia kaget ketika tahu-tahu ada motor lu berhentian dan mobil itu gak bisa menghindar lagi. Sampai akhirnya dia nubruk motor gua, hancur dah tuh motor," balas Baba Ali menjelaskan. "Biar dah, motor mah bisa gua beli lagi. Yang penting anak gua dan Ardi juga selamat," imbu Baba Ali. "Tapi kenapa gak ada luka di badan lu sama Ardi, Yan?" tanya Bang Haji Belil yang merasa janggal dengan kejadian yang dialami Bang Pian dan juga Ardi. "Lah iya ya, lu kagak kenapa-napa, Di?" tanya Bang Pian sambil memeriksa seluruh tubuhnya. "Alhamdulillah, aman, Bang," jawab Ardi sambil tersenyum. "Ya kira-kira gitu dah ceritanya. Anggap saja saya timun suri ya, bapak-bapak, ibu-ibu," celetuk Bang Pian yang membuat orang-orang pada ketawa. "Mati suri PA," ujar Bang Pendi dari arah luar, membuat Bang Pian dan Ardi pun tertawa. "Dasar sindrom," celetuk Ardi yang membuat Bang Pian kembali gemas dengan perkataan Ardi tersebut. Setelah menjelaskan kepada orang-orang yang datang untuk mengantarkan Bang Pian ke peristirahatan terakhirnya itu, Bang Pian pun meminta makan kepada Maela dikarenakan perutnya sudah keroncongan. Beberapa hari kemudian, Ardi, Bang Pian, Baba Ali dan juga Bang Beni serta Bang Haji Belil dan Bang Pendi ramai-ramai mendatangi tempat yang sering terjadi kecelakaan di situ. Menurut kakek Abdul, Ardi harus mengusir sosok makhluk gaib yang berada di situ agar tidak lagi terjadi kecelakaan yang membuat korbannya menjadi tumbal pesugihan dari orang-orang jahat yang melakukannya.
Ardi yang juga dibantu Bang Pian, Baba Ali, Haji Belil, Bang Beni dan juga Bang Pendi segera melakukan doa bersama di pinggir jalan raya yang terdapat gudang dan juga sebuah rumah besar yang lama tidak terisi. Dengan kemampuannya, Ardi pun segera menarik sosok makhluk yang memang ditaruh di tempat itu untuk mencari tumbalnya dan langsung membungkusnya dengan kain gaib yang menjadi senjata Ardi. Setelah 1 jam berada di tempat itu, Ardi dan yang lain dapat mengusir dan bahkan memusnahkan beberapa sosok makhluk gaib yang memang sengaja ditaruh di tempat tersebut. Menurut informasi dari warga sekitar, jalan yang selalu ramai itu memang sering terjadi kecelakaan yang pasti menewaskan korbannya. Sebelum kejadian yang menimpa Bang Pian dan Ardi, sempat terjadi juga kecelakaan yang menewaskan seorang pengendara motor yang berhenti di pinggir jalan tersebut dan memesan nasi goreng kepada penjual nasi goreng keliling. Orang yang bernasib naas tersebut meninggal setelah ada mobil yang menyerempetnya dengan kencang dan membuatnya terpental hingga masuk ke dalam selokan. Semoga saja setelah apa yang dilakukan Ardi di tempat tersebut, tidak ada lagi korban yang jatuh akibat kecelakaan yang terjadi di tempat itu. Ya, itulah tadi cerita dari tulisan Untung Prasetyo berjudul Kisah Bang Pian. Tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.